Halo, selamat siang, Adik. Sebelumnya, saya Sri Intanirsi Siregar sebagai pendamping konseling traumatik kali ini. Asal kakak itu dari Kota Limbaru, Pancur Batu, namun sekarang kakak bertempat di Percut Seituan. Baik, kakak panggilan Adi ini, mungkin kakak akan bertanya, panggilan Adi ini apa dan namanya siapa, lalu bertempat tinggal di mana, dan posisi sekarang ada di mana, Adi? Baik Kak, perkenalkan nama saya Ruth Enjalita Borusitorus, asal saya dari Sumatera Utara dan posisi saya di daerah Kisaran, Kabupaten Asahan Kak. Panggil saja nama saya Ruth Kak. Adik Ruth Kak, boleh Kak Adik Ruth. Oh, baik, berarti kakak manggilnya adik Ruth ya. Baiklah Adik, sekarang gimana nih kabar Adik hari ini? Puji Tuhan, sehat Kak. Oh, sehat. Bagus kalau begitu. Jadi Adik, tujuan kakak di sini yaitu melakukan konseling individual sebagai suatu bentuk hubungan yang bersifat membantu adik dalam masalah agar terlepas dari kondisi trauma adik dari peristiwa yang adik alami. Nah, lalu apakah adik Ruth ini siap dan bersedia untuk kakak konseling atau untuk kita bisa melaksanakan bimbingan kepada adik ini? Siap Kak. Wah, terima kasih adik. Kalau begitu, kita bisa melaksanakannya sekarang juga. Nah, sebelum kita melaksanakan konseling kita ini, bisakah adik untuk menceritakan bagaimana kronologis dari permasalahan yang timbul kepada adik ini? Baik Kak, di sini saya akan menceritakan trauma yang saya alami itu trauma pada kejadian bencana banjir pada beberapa minggu yang lalu Kak. Waktu itu di rumah saya hampir setiap hari turun hujan Kak, sehingga rumah saya mengalami kebocoran atau rumah saya Kak, dan juga di daerah rumah saya terjadi kena banjir dan barang-barang di rumah saya pada terendam dan pada rusak Kak. Melihat kejadian ini, saya menjadi trauma. Lihat kejadian ini Kak, saya trauma kalau kejadian ini terjadi lagi dan saya merasakan kehilangan Kak, kayak barang-barang yang berharga kayak ijazah Kak. Jadi saya trauma dalam kejadian ini Kak. Oh, baik, jadi adik trauma karena terjadinya banjir di rumah adik dan itu membuat kehilangan barang yang berharga seperti itu ya. Jadi adik, eh, apakah yang memfaktori dari dari terjadinya peristiwa yang adik alami ini? Jadi Kak, faktor penyebab itu Kak karena sering jadi Kak, yang pertama itu hujan, karena hujan yang lebat dan waktu yang relatif itu dapat menyebabkan banjir Kak. Bahkan hujan yang gerimis yang selama berhari-hari Kak dapat menimbulkan banjir Kak. Itu saja sih Kak. Ya, benar sekali adik. Memang kalau misalkan sering hujan akan rentan terjadi banjir. Lalu adik sering banjir dan adik trauma akan itu. Dampak yang sering terjadi kepada adik saat adik merasakan trauma itu apa saja? Mungkin adik bisa menjelaskan? Baik Kak, dampak terjadinya banjir itu Kak karena pencemaran lingkungan Kak. Jadi luapan air itu dikarenakan banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor Kak, dan sampah berserakan akan menimbulkan penyakit Kak. Nah terus kan Kak, karena karena banjir itu Kak terjadinya kerusakan sarana dan prasarana Kak, seperti dikarenakan banjir, seperti rumah saya kan Kak, atau rumah penduduk yang lain, barang-barang yang berharga seperti barang elektronik tidak layak dipakai lagi Kak, seperti kereta pasti kan mati kan kereta kan Kak kalau banjir, seperti itu sih Kak. Ya, benar sekali.
Lalu dampak untuk diri adik sendiri, seperti mungkin adik jadi susah sekolah atau dampak lainnya yang adik alami dalam gangguan trauma adik ini, apa saja, adik? Jadi Kak, dampak pada diri saya Kak, saya kan masih sekolah kan Kak, saya buku-buku saya pasti terendam Kak. Jadi saya susah belajar karena masih terkena banjir. Jadi nilai saya pun turun Kak karena saya jadi jarang belajar Kak gara-gara banjir ini. Itu saja sih Kak. Oke Dek, berarti adik selama trauma ini dampaknya itu dalam pembelajaran adik gitu ya, sering termenung, lalu jadinya susah belajar, dan tentunya ya susah materi-materi adik terendam atau hilang mungkin karena banjir, seperti itu ya. Baik adik, jadi setelah dampak itu terjadi kepada adik, dari adik sendiri, bagaimana upaya adik untuk meminimalisir dampak trauma itu kepada adik? Adakah upaya-upaya yang bisa adik lakukan, yang sudah adik lakukan untuk menghilangkan rasa trauma atau meminimalisir dampak yang negatif itu kepada adik? Baik Kak, di sini cara mengatasi atau meminimalisir masalah ini Kak, saya harus berhati-hati dalam meletakkan barang yang sangat berharga Kak. Karena kalau tiba-tiba terjadi hujan lagi Kak, saya tidak panik lagi Kak dalam meletakkan barang-barang yang berharga Kak. Supaya terus saya mengajak teman-teman saya Kak atau warga sekitar untuk menanam pohon kembali, membuang sampah pada tempatnya supaya banjir tidak datang lagi Kak. Itu saja sih Kak. Wah, bagus sekali ya, Adik, upaya yang adik lakukan. Lalu, baiklah, terima kasih kepada adik atas jawaban dari upaya yang adik lakukan dalam meminimalisir trauma adik untuk kedepannya, seperti itu ya. Mungkin adik beberapa saran juga dari kakak tambahan, adik bisa dalam melewati dampak negatif, walaupun adik kehilangan materi-materi adik, buku adik, adik bisa bertanya kepada teman-teman adik yang lain. Agar kenapa? Agar nilai adik itu tidak turun. Yang bahaya kalau turun kan. Jadi mungkin adik bisa lebih giat sering ke rumah kawan, atau meminta pelajaran-pelajaran yang adik butuhkan saat sekolah. Seperti itu. Baik adik, kita akan memasuki alternatif mana nih yang adik pilih dalam, kan kita sebutin tadi apa-apa aja upaya yang adik lakukan. Nah, jadi kakak mau nanya, apa yang adik pilih untuk melakukan tindakan yang selanjutnya seperti dari alternatif yang sudah kita sebutkan tadi, adik? Baik Kak, alternatif yang saya lakukan itu mungkin saya bisa menggunakan alternatif membuang sampah pada tempatnya Kak, supaya tidak terjadi banjir lagi. Ya adik, itu sangat bagus juga alternatif yang adik pilih. Karena adik udah memilih alternatif adik untuk menjalani trauma atau menghadapi trauma adik ini, maka kita akan melanjutkan kira-kira kapan lagi nih adik kita melaksanakan konseling trauma ini untuk mengevaluasi bagaimana perkembangan dari upaya-upaya adik tersebut. Mungkin Kak kita bisa melakukan ini setelah Kakak selesai ujian Kak. Kan nanti ada berapa minggu lagi pasti Kakak mengadakan ujian kan Kak. Mungkin bisa di situ lah Kak setelah selesai ujian Kak. Wah, terima kasih adik. Baik, kita bisa melaksanakannya seminggu ke depan seperti itu ya. Mungkin setelah Kak ujian dan adik pun setelah longgar punya kesempatan, kita akan melaksanakan konseling ini
karena kakak juga bisa senang bisa berjumpa dengan adik. Lalu adik, setelah kita berbincang tentang permasalahan adik ini, kakak akan mengevaluasi topik kita hari ini. Kira-kira adik ini setelah kita panjang berdiskusi tadi, pikiran apa yang tumbuh di pikiran adik? Pengetahuan apa yang tumbuh di pikiran adik? Baik Kak, yang saya pikirkan dalam kegiatan ini, jadi saya bisa mengetahui apa saja yang harusnya kita lakukan untuk mengatasi atau meminimalisir banjir itu Kak. Baik, terima kasih. Bagus sekali adik. Lalu, apa sih perasaan adik setelah kita jumpa hari ini? Pertemuan hari ini? Baik Kak, saya merasa senang dalam kegiatan ini. Saya bisa juga bisa konsul sama Kakak Intan. Jadi saya bisa tahu apa saja faktor penyebabnya untuk kegiatan kali ini Kak. Baik, bagus sekali ya adik. Lalu, gimana nih sikap yang adik ambil? Yang akan adik ambil? Sikapnya menarik Kak, karena dapat membantu masalah yang dialami dalam banjir Kak. Itu saja sih Kak, menarik. Oke, tindakan apa yang setelah ini adik ambil? Setelah kita berbincang ini, tindakan apa yang adik ambil? Tindakan saya itu, saya harus bisa mencegah permasalahan banjir ini, seperti membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon kembali, seperti gitulah Kak, dan lain-lain. Ya, bagus sekali. Kakak tahu pasti adik bisa melakukan itu. Selanjutnya, tanggung jawab yang adik ambil dalam topik kita kali ini, apa itu? Kakak boleh tahu? Ya Kak, kurang jelas tadi. Mungkin adik bisa menyebutkan tanggung jawab yang adik ambil setelah kita membahas topik hari ini. Baik Kak, tanggung jawab saya itu harus bisa melakukan pencegahan seperti gotong royong terhadap masyarakat sekitar. Saya mengajak gotong royong warga-warga, teman-teman, seperti membersihkan selokan, membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon kembali, supaya kejadian itu banjir itu tidak datang lagi Kak. Wah, bagus sekali adik. Semua tanggapan adik kakak rasa sangat baik dan bagus untuk adik ke depannya. Semoga dengan adanya kita melaksanakan konseling individu kali ini, adik bisa terbantu dalam menyikapi trauma adik dan bisa mengajak melakukan harapan-harapan yang tadi adik sebutkan, bisa mengajak teman-teman sekalian atau warga sekalian dalam membantu lingkungan yang baik gitu ya. Penghijauan seperti menanam, tadi adik bilang itu sangat bagus usaha adik, kakak apresiasi. Terima kasih kepada adik sudah bersedia dalam melakukan hal ini. Kakak ucapkan terima kasih lagi. Selamat siang adik. Dadah. Terima kasih banyak Kak Ita.